keluar. Dan ini 4 kapal peluncur torpedo terdapat 4 tabung peluncur torpedo di haluan yang berfungsi untuk meluncurkan torpedo menunjukkan pasukan musuh dan sebagai pemberat pada saat kapal akan menyala. Ruangan 1, ruangan ini lebih dikenal dengan sebutan ruangan torpedo atau ruangan depan pada bagian atas. Ruangan ini terletak pintu masuk ke dalaman kapal. Pintu ini juga berfungsi untuk keluar masuk dalam kurung bongkaran muatan torpedo. Di dalam ruang ini terdapat 4 tabung peluncur torpedo yang berfungsi untuk menembakkan torpedo, juga untuk meluncurkan ke renang tempur atau pasukan katak. Berisi 6 kursi torpedo cadangan serta terdapat 8 tempat tidur untuk ABK, bintara, dan tamtama. Pada saat perang tempur, pintu antar ruangan harus tertutup dan kedap. Pintu masuk atau keluar ABK, pintu pemasukan atau pengeluaran torpedo. Foto pejabat komandan KRI Pasupati dari tahun 1962 sampai dengan 1989. Pejabat komandan KRI Pasupati dan tahun-tahun. Di sini ada ruang komandan yang beristirahat, almari untuk menyimpan perlengkapan komandan. Dan di sini alat komunikasi dan menerima berita. Next. Dan di sini ada terowongan. Ini untuk memantau atau melihat musuh. Ini ada teleskop dan ruang 3. Kita sekarang ada di ruangan 3. Ruang ini adalah merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur, di mana seluruh kegiatan pada saat kapal beroperasi, berlayar ataupun sedang melaksanakan serangan torpedo yang dikendalikan oleh komandan kapal perang dari ruangan ini. Di bagian kanan depan ruang 3 ini terdapat kemudi vertikal, kemudi horizontal, depan dan belakang. Kemudi vertikal adalah kemudi untuk mengendalikan arah haluan kapal kanan atau kiri, sedangkan kemudi horizontal depan dan belakang adalah untuk mengendalikan kapal selam atau timbulnya kapal selam. Dan di belakang kemudi terdapat kolam penghembusan udara tekanan tinggi atau UPT untuk menghembus tangki pemberat pokok pada saat kapal akan timbul. Di tengah ruang 3 ini juga terdapat alat angkat, yaitu periskop, navigasi, anten komunikasi, periskop serang, anten radar, flag and anchor, dan tabung snorkel. Ruang radar bagian kanan belakang, di belakangnya alat-alat angkat terdapat ruangan radar, di mana dalam ruangan ini radar flag adalah sebagai radar navigasi, sedangkan radar angkor adalah RA radar pasif untuk mendeteksi frekuensi radar lawan. Tabung snorkel bila kapal selam sedang menyelam di esel dijalankan, maka memerlukan udara agar diesel bisa jalan hidup, maka udara dari luar kapal disalurkan melalui tabung snorkel. Bagian kiri depan ruangan ini terdapat meja peta untuk mengecek posisi kapal. Di belakang meja peta terdapat induk gyro kompas, yaitu menunjukkan arah mata angin. Di belakang induk
giro kompas terdapat bilik hitung tas L, yaitu untuk serangan torpedo. Pada bagian kiri ruangan ini terdapat juga sonar, di mana peralatan sangat vital bila kapal selam telah menyelam. Pada kedalaman di bawah periskop pesawat, sonar bagi menjadi dua bagian, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Di belakang ruangan sonar terdapat kamar mandi dan WC ABK. Di bawah geladak ruang ini terdapat juga pompa pengeringan, yaitu untuk mengeringkan air got dari ruang 1 sampai dengan ruang ke-7. Dan di bagian tengah depan ruangan ini terdapat juga tangga untuk menuju arah Anjung melalui conning tower, di mana terdapat periskop komandan periskop serang, dan di anjungan terdapat kemudi vertikal dan ada giro kompas untuk mengendalikan kapal pada saat kapal berlayar di permukaan. Pada saat itu perang tempur ini antar ruang harus tertutup rapat dan ketat. Di sini ada meja plotter. Di bagian ini cukup menarik. Ini ada giro kompas, bilik hitung tas L, tabung snorkel, antena radar ada di kini ruang sonar, dan ini ruang radar tadi. Guys. Dan ini kamar mandi. Ruang ini terdapat ruang tempat tidur ABK, ruang makan ABK, serta dapur. Ada tempat gudang untuk tempat penyimpanan bahan makanan. Ini adalah ruang dapur, kayaknya nggak tahu. Dan ini adalah mesin diesel 2000 PK. Mesin diesel berfungsi sebagai penyuplai charging sistem baterai yang ada di kapal selam, baik posisi menyelam ataupun di atas permukaan. Kita berjalan ya guys ya. Ya, kita mau kemana nih? Kita melewati terowongan dulu. Nah, udah. Ruangan motor ekonomi sebagai mesin motor pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan dengan kecepatan sampai 2-3 knot. Di sini ada pompa hidrolik berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi hidrolik. Torpedo buritan artinya di belakang. Ya, sekian dari kelompok kami dan video kami